5 hal unik yang hanya terdapat di Jepang. Siapa yang tak mengenal Jepang? Bisa kita katakan negara ini memanglah sangat unik dan terkenal akan budaya yang luar biasa yang masih lestari terjaga. Perlu diketahui bahwa terdapat julukan lain untuk negara ini yang sangat populer. Negara ini sering disebut sebagai negeri matahari terbit, Nippon, dan negeri bunga sakura. Negara yang satu ini adalah negara yang unik dan menarik. Negara ini juga merupakan surga anime bagi para anime lovers. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 6.852 pulau. Pulau-pulau utama di negara Jepang dari utara ke selatan adalah Pulau Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 377.973 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 126 juta orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2014. Ada beberapa fakta negara Jepang yang unik dan menarik yang bisa Anda ketahui. Berikut kami telah meringkas beberapa daftar mengenai negara Jepang. 1. Tradisi makan yang unik. Jepang adalah salah satu negara dengan tradisi makan yang unik. Mereka sangat mematuhi aturan tata krama saat sedang makan. Contoh di saat mereka memakan mie biasanya dilakukan dengan perlahan agar tidak tersedak. Sebab, seperti yang kita tahu, bentuk dan ukuran mie yang panjang dan kenyal membuat kita harus memakan dan mengunyahnya secara perlahan. Di Indonesia, biasanya makan mie harus dilakukan dalam suasana tenang dan tidak perlu terburu-buru. Budaya Indonesia juga melarang kita makan dengan mengeluarkan suara. Soalnya, suara saat mengunyah atau makan ini biasanya dianggap tidak sopan dan bisa mengganggu orang di sekitar kita. Berbeda jauh dari Jepang. Namun, ternyata berbeda di Jepang, cara makan mie-nya jauh bertolak belakang. Sejak dulu, Jepang punya aturan tertentu saat makan mie atau ramen dalam bahasa mereka. Di negeri Sakura ini, kita malah dianjurkan untuk mengeluarkan suara saat makan ramen. Suara apakah itu? Suara yang dimaksud adalah suara seruputan saat kita sedang makan ramen. Jadinya, jangan heran kalau saat pergi ke Jepang, kita akan mendengar banyak orang makan dengan mengeluarkan suara serup saat selagi menyeruput mie ke dalam mulut mereka. Lantas apa maksud dan tujuannya? Menurut masyarakat Jepang, mengeluarkan suara saat makan ramen menunjukkan kita sangat menikmati ramen yang kita makan. Selain itu, menghirup makanan yang disertakan dengan suara yang nyaring pun dianggap sopan. Bahkan hal ini juga dianggap sebagai bentuk pujian dan penghormatan bagi koki yang menyajikan makanan tersebut. Jangan lupa infokan ke teman Anda. Untuk Anda atau teman Anda yang ingin berkunjung ke Jepang, jangan lupakan info yang hal satu ini ya. Karena begitu penting untuk kita selalu mengingat kebiasaan apa saja yang dimiliki oleh masyarakat di luar Indonesia. Tujuannya adalah agar saat berkunjung ke sana, kita jadi tidak kaget lagi dengan kebiasaan yang mereka miliki. 2. Banyak vending machine otomatis. Fakta mengenai vending machine di Jepang. Faktanya vending machine di Jepang lebih mudah ditemukan dibandingkan sepeda motor. Menurut Asosiasi Produsen Vending Machine Jepang, terdapat sekitar 1 vending machine untuk setiap 23 orang di Jepang. Dengan 5 juta vending machine tersebar di seluruh penjuru negeri, Jepang menjadi negara dengan vending machine terbanyak di dunia. Sampai-sampai ada hal yang cukup mengejutkan kalau di Jepang sendiri, lebih mudah menemukan vending machine daripada sepeda motor. Terbentuknya sebuah kultur baru. Saking banyaknya, keberadaan vending machine atau mesin penjual otomatis turut membentuk kultur negeri Sakura. Alasan mengapa banyak mesin vending di Jepang. Pertama, Jepang merupakan aging country yang rata-rata penduduknya berusia 46 tahun. Tingkat kelahiran yang rendah serta kurangnya arus migrasi membuat harga tenaga kerja di sana sangat mahal. Vending machine adalah salah satu solusi untuk mengurangi kebutuhan tenaga penjaga toko dan kasir. Harga properti yang sangat mahal. Alasan kedua mengapa banyak vending machine di Jepang adalah tingginya harga sewa dan properti. Dari total 127 juta jiwa, sebanyak 93% penduduk Jepang tinggal di perkotaan. Hal ini berdampak pada mahalnya harga properti yang kemudian memaksa penduduk Jepang untuk tinggal di apartemen yang tidak terlalu besar. Kepadatan penduduk dan mahalnya properti di Jepang mengakibatkan terbatasnya ruang untuk gudang penyimpanan barang-barang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Jepang lebih memilih untuk menempatkan vending machine di pinggir jalan daripada membuka toko retail. Faktanya, berdasarkan catatan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, tahun 2010, Jepang adalah negara yang paling rendah tingkat kejahatannya di dunia. Oleh sebab itu,
Perusahaan Jepang tidak takut jika vending machine mereka kebobolan meski diletakkan di lorong gelap atau jalan sepi. Beda halnya Jepang dan Indonesia. Jika di sini sedang gencar-gencarnya menggalakkan sistem pembayaran dengan uang elektronik, masyarakat Jepang masih dominan menggunakan uang tunai. Ini karena hanya toko-toko besar saja yang menerima kartu kredit. Penduduk Jepang selalu membawa uang tunai, baik kertas atau koin, kemanapun mereka pergi. Banyak orang yang sengaja menukarkan koinnya dengan makanan atau minuman di mesin penjual otomatis demi mengurangi beban yang mereka bawa. Terakhir, orang Jepang sangat terobsesi dengan teknologi dan robot. Mereka menyukai segala sesuatu yang otomatis. Jadi, tidak heran kalau vending machine sangat populer di sana. Vending machine memanglah sangat unik di Jepang. Sejak mesin penjual minuman otomatis populer tahun 1950-an, perusahaan-perusahaan Jepang terus berinovasi menjajakan produknya, salah satunya dengan vending machine. Tidak hanya menjual minuman, saat ini, vending machine di Jepang tidak hanya menjual minuman dan makanan ringan saja, tapi juga makanan cepat saji, seperti ramen, roti, es krim, rokok, hingga telur. Bahkan, kamu juga bisa menemukan barang-barang koleksi seperti mobil mainan, komik, juga kebutuhan sehari-hari, seperti payung, baterai, dasi, hingga pakaian dalam. 3. Adanya layanan kencan. Warga Jepang sendiri adalah orang yang memiliki etos kerja tinggi alias giat bekerja. Mereka hanya fokus sibuk pada karirnya hingga membuat pemerintah khawatir akan terjadinya penurunan populasi penduduk Jepang. Mayoritas penduduknya sudah tua. Memang benar jika dikatakan mayoritas penduduk Jepang juga sudahlah tua. Oleh karena itu, pemerintah Jepang berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah, yaitu mayoritas penduduknya yang semakin banyak orang tuanya dan bahkan beberapa di antaranya sudah sangat tua, dan jika tidak ditanggulangi maka akan berdampak dan memicu terjadinya penurunan populasi penduduk Jepang secara drastis. Penurunan populasi yang cukup tinggi. Patut diketahui bahwa penurunan jumlah populasi di Jepang bahkan mencapai lebih dari 1 juta. Oleh sebab itu, mengapa pemerintah Jepang mengatur layanan kencan secara cepat dengan tujuan supaya warganya segera menikah. Inisiatif kencan kilat oleh pemerintah bertujuan mendekatkan para lajang untuk menemukan pasangan yang cocok lalu menikah dan memperoleh seorang bayi. Demi terwujudnya rencana tersebut, ada berbagai hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang, yaitu salah satunya adalah menambah dan membangun sistem kencan online, non-online, website kencan online dan lain-lain yang akan direalisasikan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mengelontorkan dana yang luar biasa. Perlu kita ketahui pada tahun ini pemerintah Jepang telah menggelontorkan dana 270 miliar demi mendukung aplikasi online. Akibat banyak penduduk Jepang yang memilih hidup melajang dan para perempuan yang makin enggan memiliki banyak anak. Alasan ini membuat pemerintah Jepang menggelontorkan 2 miliar yen atau sekitar 270 miliar untuk mendanai layanan kencan online. Layanan aplikasi kencan online tersebut berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bertujuan untuk menggenjot angka kelahiran yang makin surut di negeri Sakura tersebut. Rencananya investasi ini akan mulai diberikan tahun depan ketika pandemi diprediksi berakhir sehingga kencan online bisa dilaksanakan. Menggunakan kecerdasan buatan. Dengan berbasis artificial intelligence, layanan aplikasi kencan online tersebut akan membuat software menjadi lebih baik dan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain termasuk minat, nilai, atau hobi seseorang. Warganya enggan untuk mempunyai anak. Tercatat populasi Jepang saat ini adalah 126 juta jiwa dan terus menurun dari tahun ke tahun karena penduduknya memilih melajang dan para wanita tak ingin melahirkan banyak anak. Bahkan menurut laporan BBC, banyak sekolah dan fasilitas nursery untuk anak-anak terpaksa ditutup karena menurunnya kelahiran bayi di Jepang. 4. Toilet unik dan canggih di Jepang. Sebagai negara garda teknologi terdepan, yang selalu membuat inovasi teknologi yang terbaru, terdapat hal unik di Jepang, yaitu mengenai sistem toilet mereka yang sangatlah canggih dibanding toilet pada umumnya. Di Jepang, pergi ke toilet adalah pengalaman yang jauh lebih futuristik dibanding negara lain. Jepang menamakan toilet canggih ini dengan nama Waslet. Toilet Jepang ini menawarkan berbagai fungsi. Beberapanya diantaranya ada terbuka secara otomatis ketika Anda mendekati toilet dan banyak diantaranya juga yang menawarkan kursi hangat untuk kenyamanan pada musim dingin. Namun, bagi orang awam banyak opsi pada panel kontrol yang dapat membingungkan. Lantas apa saja kecanggihannya dan bagaimana cara penggunaan toilet Jepang tersebut? Toilet dilengkapi dengan sensor canggih. Untuk mulai menggunakan toilet,
tidak perlu menekan tombol start atau apapun. Karena, sebagian besar toilet di Jepang sudah dilengkapi sensor ketika pengguna duduk di atasnya. Sebagian toilet juga memiliki pengatur suhu yang bisa diaktifkan atau dimatikan sesuai kebutuhan. Proses pembersihannya pun efisiensi hanya menggunakan tombol. Biasanya, toilet atau bidet elektrik dilengkapi dua opsi. Ada yang memiliki remote control terpisah, tetapi ada juga tombol kontrol panel di bagian lengan samping. Apapun modelnya, untuk membersihkan diri, carilah tombol dasar seperti wash, shower, rear, atau spray. Fungsi tombol ini untuk membersihkan atau menyemprot bagian belakang setelah buang air besar. Tanpa menggunakan tisu, bidet elektronik atau toilet canggih di Jepang umumnya tidak menggunakan tisu toilet sama sekali. Hal ini sejalan dengan prinsip ramah lingkungan untuk mengurangi pemakaian tisu sebanyak 75%. Terdapat fitur pengering. Fitur lainnya yang bisa kamu temui pada bidet elektronik di Jepang adalah pengering udara atau air dryer. Sebagian besar toilet Jepang dilengkapi pengering otomatis, mirip seperti pengering tangan. Ini akan mengurangi pemakaian tisu toilet bagi pengguna. 5. Monyet diperkerjakan sebagai pelayan di restoran Jepang. Ada yang menarik di restoran Kayabukiya Tavern, di kota Usunomiya, distrik Tochigi, Jepang. Bukan soal makanan atau desain interiornya yang membuat restoran ini berbeda dari restoran lain. Restoran yang telah berdiri lebih dari 3 dekade ini telah menggunakan jasa monyet sebagai pelayan bagi para pelanggannya selama 29 tahun. Dilansir Associated Press, monyet pertama yang menjadi pelayan di restoran milik Kaoru Otsuka itu bernama Yat-chan. Yat-chan kemudian dibantu oleh Fuku-chan. Dalam sebuah video menunjukkan aksi Fuku-chan yang mengenakan seragam hitam putih memberikan minuman dan serbet kepada pelanggan yang datang. Dianggap penyiksaan hewan, beberapa orang menganggap gagasan untuk menjadikan monyet sebagai pelayan itu sangatlah kejam. Akan tetapi Kaoru sebagai pemilik restoran bersikeras bahwa monyet itu sangat bahagia dan ketika mereka selesai bekerja mereka dibayar dengan pisang. Saya Febri, sebagai konten kreator mengucapkan terima kasih atas waktu luang Anda untuk menyaksikan video kami. Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe dan like video kita.